Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, baik. Saya akan langsung saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu analisa struktur lantai Hebel dengan dudukan baja ringan ya. Ini saya coba menganalisa ya untuk lantai ya, lantai bangunan ya dengan menggunakan hebel dengan dudukan baja ringan. Di sini saya akan menghitung atau menjelaskan bagaimana cara menghitung kekuatan dari profil si baja ringan dan kekuatan dari hebel itu sendiri terhadap beban-beban yang terjadi pada plat lantai. Oke, di sini saya sudah punya file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Jadi di sini saya sudah buat file Excel-nya sehingga mudah untuk digunakan. Di sini kita hanya perlu mengisi yang berwarna merah. Jadi nilai-nilai yang berwarna hitam kita tidak perlu isi karena di sini sudah ada rumus-rumusnya ya. Jadi di sini kalau apabila ingin melihat rumusnya bisa lihat di atas sini, saya klik warna nilai yang berwarna hitam. Nanti bisa dilihat ya. Jadi saya tidak perlu menjabarkan lagi rumusnya. Nanti setiap nilai yang berwarna hitam saya akan klik untuk kalian bisa melihat rumusnya. Oke, baik, saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara mengisi dan bagaimana cara menghitung dari analisa struktur plat lantai untuk profil C baja ringan ya. Profil dengan dudukan profil C baja ringan. Oke, di sini saya ada gambar, di sini gambarnya yaitu gambar ini ada ukurannya dan keterangannya. Ini ada balok utama, ini profil balok C, ini adalah hebelnya ya, ini ada hebelnya. Kita buat seperti ini hebel baja hebelnya, kemudian ini adalah jarak dari ring profil C baja ringan, kemudian ini adalah jarak dari ring baja ringan ya. Jadi seperti ini, kemudian ini adalah E adalah lebar panjang dari hebel dan B adalah lebar dari hebel yang mau kita gunakan. Oke, saya lanjut. Ini adalah potongan melintangnya ya, itu melintangnya. Jadi di sini hebelnya, kemudian ini adalah reng baja ringannya, kemudian ini baja ringannya dan di bawahnya ada balok utama ya. Balok utama itu seperti balok dinding ya atau kita tambahkan balok-balok dari baja itu boleh. Oke, di sini saya hanya menghitung untuk kekuatan dari hebel dan profil C baja ringannya. Oke, saya lanjut. Di sini kita mulai mengisi. Sini adalah berat bajanya, itu standar 7850. Ini adalah tegangan izin baja, ini konversinya. Kemudian jarak A. Jarak A ini didapat dari profil baja ringan ya. Ini profil baja ringan seperti ini. Nanti bisa lihat di sini nih jaraknya berapa untuk dudukan pas dengan hebelnya ya. Oke, kemudian ini saya masukkan 0,04 ya. Ini adalah jaraknya. Sini juga saya sudah ada rumusnya. Nanti tinggal diganti saja sesuai dengan profil yang kita gunakan. Kemudian jarak B-nya ini adalah jarak lebar dari hebel ya. Kemudian ini adalah jarak C-nya adalah jarak dari antar kanal C dari baja ringan. Kemudian jarak D adalah jarak dari balok utama. Kemudian jarak E ini adalah jarak dari tebal dari profil yang kita gunakan. Oke. Baik, kemudian kita masukkan ini adalah panjang hebel, ini standar, lebarnya yang kita masukkan juga tebalnya. Kita coba masukkan tebalnya dengan 7,5 cm. Kemudian berat hebel ini bisa lihat di internet atau di produk-produk ya. Berat hebelnya berapa? Di sini 650. Kemudian kuat tekan hebelnya berapa? Ini tinggal masukkan saja. Kemudian kombinasi bebannya ini masukkan ya. Saya masukkan 1,2 dan 1,6. Ini konversi dari kuat tekan hebel ke kilogram per cm persegi. Kemudian beban hidup kita masukkan untuk rumah tinggal kita bisa masukkan 250. Kalau untuk gedung-gedung sekolah atau yang lain kita bisa masukkan 400 kg per meter persegi. Kemudian kita masukkan profil baja ringan yang digunakan. Di sini saya coba masukkan dengan profil C tingginya di sini keterangan di gambar ada ya. Ini tingginya, ini lebarnya, ini A ini ya kaitnya. Kemudian ini T adalah tebalnya. Saya coba masukkan nih yang tebal 0,6 ya. Ini standar, oke. Kemudian di sini sudah ada cek analisa kekuatannya ya. Nih kekuatannya ini aman atau tidak aman ya. Oke,
Ini misalnya saya coba masukkan 0,6 dulu. Nah, biar ini ketahuan ya. Nah, ini nanti kuat tekan hebel yang tidak kuat dan profil gelansingan kuat akibat tekannya juga tidak aman ya. Jadi ini tinggal ganti saja yang di atas ini sebenarnya ya. Ini tinggal ganti saja yang di atas ini. Jadi kita masukkan ya. Ini misalnya misalnya tadi seperti tadi jaraknya misalnya 0,6 ya, ini masih bahaya di tengah-tengah labelnya, kita masukkan 0,3. Jangan lupa jarak C ini kita sesuaikan dengan lebar dari hebel yang kita gunakan. Misalnya 2 kali lebarnya 20 kali 60 karena dia memanjang. Jadi kita pakai yang 30-an aja jadi pas. Ketemunya di ujung ada di hebel yang kita gunakan ya. Seperti itu. Ya, gambarnya jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini 2, ini 20 terus lebar ke sininya 60. Jadi kita gunakan ini pas 60, ini 30. Jadi seperti itu. Jadi standar kita coba gunakan yang 30 aja ya biar untuk mudah. Oke, di sini sudah aman semua nih. Jadi sini sudah aman semua, kita bisa gunakan ukurannya segini ya. Oke, kemudian misalnya kita mau tambahkan ya, ini jarang misalnya 75 ya. Kita masukkan saya 75. Ini lebih aman. Oke, kalau misalnya ini beban hidupnya sekitar 400, kita coba lihat. Nah, ini juga masih aman. Ya, berarti ini 250 kita masukkan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke analisanya. Ya, di sini adalah analisa strukturnya. Ini sudah aman, ini aman, ini aman, dan ini aman. Kemudian analisa strukturnya. Di sini berat hebelnya ya. Kemudian ini finishingnya. Kemudian ini plafon, berat plafon. Kemudian ini berat lain. Kalau ada berat lain masukkan aja. Misalnya 500 ya, beban hidup yang masuk, misalnya beban mati ada 500 ya, dia ini ya. Jadi di sini nanti secara otomatis dia berganti. Jadi ini di hebelnya bahaya, kita naikkan lagi yang standar hebelnya misalnya 10 cm. Nah, ini sudah aman ya. Kita coba seperti itu ya. Jadi bila ada beban lain kita masukkan. Misalnya saya masukkan. Kemudian beban hidup, ini adalah beban hidup, sudah ada rumusnya ya, secara otomatis dia menghitung ya. Kemudian ini adalah beban kombinasi antara beban hidup dan beban mati. Kemudian tegangan yang terjadi, ya ini tegangan yang terjadi, ini ya, tegangan izinnya sekitar 40 ya. Ini nilainya didapat dari bisa lihat di atas rumusnya. Kekuatan hebel aman. Kemudian besi dudukan, di sini tuh berat hebel, kemudian ini berat finishing, kemudian ini berat plafon, kemudian berat balok, ya berat balok. Kemudian ini lain-lain. Misalnya ada berat lain-lain ya. Kita masukkan misalnya sama dengan yang tadi nih. Nah, ya kita masukkan misalnya sama. Ini kita ganti saja jadi warna hitam biar ini tidak diganti. Oke, ini nilainya untuk IDL, ini IKIR RR atau beban hidup ya. Di sini adalah beban kombinasinya. Ini kita menghitung besi dudukan hebel baja ringan ya. Jadi profil kanal C ya. Kemudian ini momen yang terjadi. Kemudian ini WX yang dibutuhkan ya. Oke, ini WX yang dibutuhkan. Ini saya masukkan saja nilainya dari yang atas tadi ya. Jadi ini secara otomatis ya berganti. Nah, seperti ini. Ya, ini kita coba masukkan. Nah, ini kita coba masukkan ya. Oke, ini sudah. Kemudian ini didapat nih H B A T ya. Di sini ada keterangan T mana ya, A mana, ini adalah luasnya. Kemudian ini dapat IX, ini dapat Y. Kemudian ini dapat XO. Ini WX-nya, terus ini beratnya per meter, terus ini tegangan izinnya, ini juga elastisitas ya. Ini saya masukkan sama saja dengan yang di atas, jadi saya masukkan rumusnya biar dia bergabung ya. Nah, tegangan izinnya. Kemudian ini elastisitasnya kita masukkan saja di situ ya, di sini tidak, kita masukkan sini ya sudah ya. Oke, kita masukkan. Kemudian batas kelangsingannya, ya ini ya batas kelangsingannya ya. Ini kemudian ini nilainya ya, hasilnya batas kelangsingan ya. Ini kemudian ini cek akibat tekuknya, ini cek akibat tekuk ya, ini nilainya satuannya, ini rumus-rumusnya ya. Oke, ini juga rumus-rumusnya, nanti didapatkan CRX nya.
Ya, ini nilainya ya. Ini lebih besar ini atau ya, 1 kali 3 kan. Nah, ini nilainya. Jadi lebih besar, ini aman. Jadi daya tahan lebih aman dibanding apa namanya tegangan yang terjadi. Ya, ini tegangan yang bisa diterima, inilah tegangan izinnya. Jadi ini aman. Kemudian batas kelangsingan elemen. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi kalau nilai-nilai yang tidak ada rumusnya itu berarti nilai berwarna hitam, tidak ada rumusnya itu berarti nilai baku. Oke, ini aman. Kemudian kapasitas penampang eksentris. Cek juga ini aman. Ini dicek juga aman. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita untuk analisa struktur. Kita analisis struktur untuk ngecek kekuatan lantai dengan hebel ya, dengan dudukan baja ringan. Ya, ini saya hanya sebagai menganalisa saja kira-kira seperti ini. Apabila ada kekurangan dalam analisa saya, mungkin bisa komen di bawah video dan mungkin ada rumus-rumus terbaru atau rumus-rumus yang bisa saya aplikasikan ke dalam rumus-rumus saya ini. Jadi bisa lebih baik dari perhitungannya. Mungkin bisa komen di bawah video yang saya buat ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.